Sepanjang kehidupan dunia masih berlangsung, maka selama itu pula akan selalu ada musibah. Dan salah satu bentuk musibah itu diantaranya disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Kita ambil contoh adanya banjir bandang di beberapa wilayah yang pada beberapa saat ini kita baca beritanya ya. Tentu salah satu sebabnya karena ulah perbuatan manusia. Isyarat ini kita temukan di Al-Quran di surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia, maka kami ingin menimpakan akibat perbuatan manusia itu dalam bentuk diberi musibah agar manusia kembali ke jalan yang benar. Jadi adanya banjir, adanya tanah longsor, adanya aneka macam bencana yang disebabkan langsung kita lihat ulah perbuatan manusia, itu menjadi peringatan untuk kita. Ya, peringatan apa? Peringatan agar kita menjalani kehidupan ini tidak dengan cara merusak lingkungan kita. Karena pada akhirnya kalau kita merusak lingkungan itu tidak akan ada yang mendapatkan kerugian kecuali kita sendiri. Inilah pentingnya kita menyadari dan itulah yang menjadi tujuan kenapa Allah turunkan bencana, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu apa? Menghormati atau menghargai, merawat, menjaga lingkungan hidup kita. Nah, Al-Quran mengatakan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini berarti apa? Ada jenis bencana yang secara khusus memang disebabkan oleh ulah perbuatan manusia. Dan itulah dalam bahasa agama kita ambil contoh sebagai musibah. Tapi sebaliknya ada hal yang bencana yang kita tidak tahu secara pasti bahwa apakah ini disebabkan oleh manusia. Contoh misalnya gempa bumi. Gempa bumi sudah miliaran tahun berlangsung, bahkan sebelum bumi ini dihuni oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Itu sudah terjadi fenomena gempa bumi. Maka gempa bumi dari satu perspektif dapat kita lihat sebagai anugerah dari Allah untuk menjaga stabilitas bumi ini. Bahwa kemudian adanya gempa akhirnya memakan korban, nah agama mengingatkan, kalau yang menjadi korban itu orang baik, maka insya Allah meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Ya. Tapi sebaliknya kalau yang meninggal itu orang jahat, ya sudah jadi azab. Nah, kita kembali lagi bahwa adanya tanah longsor, banjir bandang yang menimpa di beberapa wilayah, termasuk wilayah negara kita ini, itu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Agar kita menjalani hidup lebih menghormati lingkungan hidup kita. Kita menjalani kehidupan lebih menghargai ya lingkungan kita. Termasuk dalam konteks ini kita tidak membuang sampah sembarangan sehingga menjadikan tempat-tempat aliran air, sungai bahkan ya tertutup sehingga kemudian menimbulkan banjir dan seterusnya. Intinya adalah karena bencana disebabkan oleh ulah perbuatan manusia, maka agar di masa mendatang, di masa depan kita bisa terhindar dari bencana, maka berhati-hatilah dengan perbuatan kita berkaitan dengan lingkungan hidup kita. Dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, maka insya Allah kontribusi kita dalam itu akan tercatat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lelah untuk menyerukan, menyampaikan informasi, mengajak orang, mengedukasi. Pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan agar kiranya bukan hanya sekedar membawa manfaat untuk anak cucu keturunan kita, tapi yang terpenting menjadikan kehidupan di planet bumi yang merupakan rumah kita bersama ini menjadi kehidupan yang nyaman, harmonis, membawa kebaikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.